sebelumnya pada pertemuan yang lalu tidak hadir karena ada tetangga yang meninggal rahimahullahu rahmatul abrar. Jadi kita mempersiapkan jenazahnya. Jadi Isa sudah selesai dipemakamkan, dikebumikan. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Jadi enggak sempat, kalau waktu itu masih sempat habis nguburin jenazah langsung ke sini. Kemarin enggak sempat. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini banyak bekalnya untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala, bekal keimanan dan ketakwaan. Sebelum kita memulai pembahasan hadis ke-49, saya ingatkan kembali agar kita semangat dan membara untuk belajar dan mengajarkan kebaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak. Nanti ada yang ngomong, diulang lagi hadisnya. Tidak apa-apa, saya ulang terus. Ya, hadis hasan atau sahih, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadrak Hakim dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allamal khaira aw yu'allimahu kana lahu ka ajri mu'tamirin tamma al-umrati. Wa man raha ilal masjidi la yuridu illa an yata'allamal khaira aw yu'allimahu kana lahu ajru hajin tamal hajjah." Siapa yang berpagi-pagi ke masjid dan berniat untuk belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang umroh sempurna umrohnya. Wa man raha ilal masjidi, dan siapa yang bersore-sore pada sore hari pergi ke masjid dan niatnya mau belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang haji sempurna hajinya. Itu sudah kita ulang di mana-mana, diulang enggak apa-apa sampai hafal, sampai kita meresapi. Kalau yang udah haji betulan alhamdulillah. Yang belum haji, ya ini hajinya insyaallah kalau ikhlas. Jadi kalau pagi-pagi ke masjid, ya tentunya kalau waktu sholat ya niatnya sholat berjamaah. Ya. Terus niat nuntut ilmu boleh, enggak bertentangan. Ya, niat sholat berjamaah, niat menuntut ilmu boleh, karena sama-sama akhirat niatnya. Itu kebaikan plus kebaikan. Jadi kalau pagi-pagi ke masjid pahalanya seperti umroh kalau niatnya mau belajar atau mengajar atau menyebarkan kebaikan. Kenapa sih kalau pagi pahalanya umroh? Iya, karena kalau pagi masih kuat, masih sehat, baru bangun tidur biasanya, belum lapar, full masih energinya. Nah, kalau sore lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena sore itu udah capek, udah ngantuk, ada yang belum tidur siang, ada yang habis hajatan, ada yang habis gotong royong, ada yang habis berantem juga sama temennya di kantor atau di sawah atau di sawit. Ya pokoknya banyak masalah lah, enaknya sih tidur. Tapi dia menyiapkan waktunya untuk belajar atau mengajarkan kebaikan, maka pahalanya seperti haji sempurna. Bukan rokok sempurna, Pak, haji sempurna, bukan rokok sempurna. Nah, jadi yang udah haji alhamdulillah, yang belum, ayo, nggak perlu 90 juta. Sekarang lagi pusing DPR sama Menteri Agama, biaya haji mau diturunin, mana diturunin kok jadi naik. Gimana hukumnya subsidi yang begitu-begitu? Antara MUI dengan Kemenak lagi diskusi. Naam.
Nggak perlu 90 juta keluar dari rumah, modal bensin nggak sampai 1 liter, belum yang deket, cuma tinggal jalan 5 langkah sampai. Seperti haji kalau ikhlas. Itu salah satu keutamaan kita belajar dan mengajarkan, memviralkan kebaikan. Jadi sesungguhnya, saya ulang lagi sampai bosan, harusnya umat Islam itu negara yang maju. Ya, jadi yang namanya ilmu, ya, pengetahuan itu sangat-sangat ditekankan dan dianjurkan. Harusnya, ya, tapi karena kita nggak meresapi, ya, atau kita terbuai dengan atau mental kita udah jatuh duluan. Wah, barat bagus, nggak apa-apa, bagus, cuma kita harus semangat. Intinya harusnya Islam itu secara teori dan ajaran terdepan. Jadi nggak boleh jadi manusia bodoh, tidak boleh. Sampai ayat pertama itu baca, iqra, baca. Jadi guru dan dosen atau orang-orang yang berkecimpung di pendidikan harus semangat, karena itu ajaran Islam, belajar mengajar. Karena nggak ada negara maju kalau nggak mau belajar masyarakatnya. Mana ada? Semua negara maju pasti rajin belajar masyarakatnya. Ya, ada penopang negara tersebut, orang yang belajar dan yang mengajar. Nah, tapi dosen mau pada demo kemarin, gajinya dikit. Nah, ala kulli hal. Jadi saking pentingnya ilmu dan dasar ilmu, Rasulullah SAW dalam Tabaqah Ibn Sa'ad diterangkan, jadi orang-orang musyrik yang ditawan ketika perang Badar, kalau nggak punya duit untuk menebus dirinya, nggak punya kekayaan untuk menebus dirinya, boleh bebas, tapi harus ngambil 10 anak Madinah, diajarin baca tulis, boleh bebas. Ya, termasuk yang saya ulang ya, lulusan yang diajarin itu ada anak kecil namanya Zaid bin Sabit. Jadi Zaid bin Sabit memang udah pintar juga, tapi belajar lagi. Nah, jadi itu sekretaris negara. Jadi sekretarisnya Nabi sejak zaman Nabi sampai zaman Utsman bin Affan, itu jadi juru tulis Al-Quran dan ahli faraid, ahli hadis. Itu lulusan yang jebolan musyrik gurunya, Pak. Guru baca tulisnya musyrik Badar, orang Quraisy. Ya. Nah, jadi Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit, sahabat Nabi yang itu sekretaris Nabi, ya, ahli bahasa asing, ahli Quran, ahli faraid, dan dipakai Nabi pada usia 13 tahun. Sudah dipakai jasanya untuk negara. Begitu memang Rasulullah mendidik anak-anak. Sekarang anak-anak diajarin apa kalau malam tahun baru, anak-anak mudanya gak jelas, pulang malam, besok belum lagi kalau yang nauzubillah ya, pergaulan bebas ya, pada makan nanas yang perempuannya. Apa maksudnya makan nanas? Oh jangan. Nah, itu PR bapak dan ibu, bapak ibu guru dan bapak ibu betulan di rumah tentang anak muda. Karena fakta memang mereka yang akan jadi pemimpin setelah Pak Prabowo. Yang muda itu pasti itu, kalau mereka letoy-letoy dimakan sama Singapura, dimakan sama yang kuat-kuat. Kita harus mempersiapkan generasi yang unggul. Nah itu Pak ya, insyaallah semangat naik haji. Nggak perlu 90 juta dan nggak perlu bensin 10 liter kayaknya, sudah sampai kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semangat ya, makanya ajak aja Pak temannya Pak, nggak mesti di sini, nggak mesti sama saya, yang penting di masjid. Sebetulnya bukan di masjid juga nggak apa-apa, ilmu itu di mana aja. Ajak, yuk kita belajar kebaikan atau mengajarkannya. Nggak mesti di sini, di mana aja. Yang penting jelas kebaikan aja yang diajarkan, seperti itu. Kalau kita punya jiwa seperti itu, insya Allah ya kita jadi bagian yang betul-betul memperbaiki umat ini, muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan. Karena kalau soleh saja Pak, baik saja nggak cukup, kita harus memperbaiki.
seperti itu, supaya lebih bermanfaat bagi siapa? Untuk kita sendiri sebetulnya. Nah, ya Islam akan mendapatkan manfaatnya insyaallah taala juga, tapi yang pertama untuk kita sendiri, seperti itu. Jadi semangat mengajak bukan cuma rokok, penjual rokok saja yang semangat mengajak orang dengan iklannya mahal itu Pak, apa itu yang di berapa juta itu ya, bukan juta lagi itu iklan rokok itu yang pakai layar itu, udah jelas lari saja iklan terus. Biar nggak ada iklannya, sebagian manusia itu lebih baik nggak makan daripada nggak merokok. Tetap aja dakwah terus supaya rokok laris. Gede gudangnya di Surabaya atau di Kediri, subhanallah. Nah, untuk kebaikan kenapa kita lemah? Harusnya enggak. Nah, itu untuk membakar semangat kita agar kita dan keluarga kita, anak cucu kita semangat untuk menjadi bagian perbaikan di tubuh umat Islam. Nah, kita baca hadis ke-49 di dalam Kitabul Iman. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Humaid an Anas, dari gurunya Imam Bukhari Qutaibah bin Sa'id, Qutaibah dari gurunya Ismail, Ismail dari gurunya Humaid, Humaid dari gurunya Anas bin Malik, sahabat Nabi. Anas bin Malik dari siapa? Gurunya Ubadah bin Somit. Jadi sahabat meriwayatkan dari sahabat. Kenapa? Karena Anas bin Malik itu sahabat Nabi junior. Jadi ketika Nabi hijrah dia itu bocil, jadi anak kecil. Tapi setelah Nabi meninggal sudah mulai dewasa dan betulan jadi ulama setelah yang senior-senior meninggal. Jadi Anas bin Malik itu pembantunya Nabi, Pak, ART. Ya, tapi sebetulnya pembantu nama aja. Jadi ketika Nabi hijrah yang lain ngasih hadiah. Ibunya Anas bin Malik Ummu Sulaim, cerdas itu, wanita cerdas. Ini nggak ada yang nitip anak ya. Akhirnya dia punya anak cowok, Anas. Ya Rasulullah semua ngasih hadiah, saya nggak ngasih apa-apa, ngasih orang aja ya. Ini bocil nih Anas, biar bantu-bantulah ngangkat sendal atau cuci piring atau apa. Intinya sih begitu, ngasih apa Anas sebagai pembantu padahal masih kecil. Sekarang aja pondok pesantren mana ada yang kalau kelas 1 SD, kecuali yatim piatu yang nggak ada orang tuanya di panti asuhan, rata-rata SMP Pak baru berani mondok. Nah masih ngompol, masih apalah, stres ustadz sama ustadzahnya, cebokin apa segala. Baru di SD aja makruh ya, baru TK pindah ke SD ada yang kencing di celana, ada yang buang air besar, udah pusing. Apalagi 24 jam bayaran sekecil mungkin lagi. Tapi Rasulullah, ya Allah, ini di Mekah ini cari manusia susahnya, di sekarang dikasih mana nggak apa-apa. Padahal itu bukan pembantu Pak, ngerepotin. Anak kecil. Rasul itu nggak punya anak, nggak punya anak besar yang laki-laki, dikasih, diterima, dididik, diajarin, betulan jadi ulama. Itu santri paling beruntung sedunia itu. Ya, pendidiknya Rasulullah langsung, nggak pernah ditendang, nggak pernah dicewer, nggak pernah ditampar. Rasulullah ketuanya, mondoknya di rumah lagi, wah enak banget. Nah, subhanallah. Jadi Anas bin Malik betulan jadi ulama dan termasuk sahabat Nabi ya, yang Nabi doakan supaya banyak keturunannya dan banyak hartanya. Jadi termasuk sahabat Nabi yang kaya itu Anas bin Malik, karena Nabi berdoa, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Wahai Allah, perbanyak hartanya dan keturunannya dan berkahi. Nah itu yang paling penting. Nanti banyak toh nggak berkah, ya ingin keturunannya terus yang berkuasa tapi nggak berkah, malu-maluin, nggak bagus juga. Ya, keturunan tapi yang baik, ya yang diberkahi. Itu doa Nabi Ibrahim. Nah, udah berdoa tetap aja keturunan Nabi Ibrahim ada yang brengsek. Itu Yahudi yang jahat itu keturunan Nabi Ibrahim, fix itu Pak, secara nasab nyambung, tapi jahat ya sama aja, seperti itu. Nah, jadi itu Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik sahabat junior, langsung dididik oleh Rasulullah SAW. Apa kata Anas bin Malik? Telah mengabarkan kepada saya Ubadah bin Somit. Ubadah bin Somit itu tokoh masyarakat orang Ansor. Jadi kalau ketika Nabi hijrah itu
salah satu tokoh kunci di Madinah itu Ubadah bin Somit. Nanti ada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad tuh yang meninggal di masjid tuh Pak, yang pendarahan terus, tidak bisa diobatin, keluar terus darah dari sini. Dirawatnya di masjid. Dulu merawat pasien di masjid Pak, belum ada rumah sakit. Nah, intinya masjid itu full guna seperti itu. Waktu itu meninggal aja usianya masih 35 tahun, udah tokoh. Saya udah lebih. Nah, 35 udah bermanfaat untuk umat Islam. Alhamdulillah, kita sudah segede ini, apa Pak manfaatnya untuk Islam? Insya Allah ada. Sekecil apapun kita harus punya niat bermanfaat untuk Islam. Nah, jadi Ubadah bin Somit itu tokoh yang kaya raya juga sih di Madinah. Jadi kalau ketika orang-orang hijrah dari Mekah itu ada yang nangani 2 orang, 3 orang, ini 80 orang tangani. Banyak saldonya. Ya. Ubadah bin Somit berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi Lailatul Qadar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mau keluar menemui sahabat, mau ngasih tahu Lailatul Qadar itu tanggal atau waktunya ini. Udah, Rasulullah yang ngomong begitu. Jadi mau ngasih info Lailatul Qadar ya, itu pada waktu ini. Begitu kata Rasulullah. Ya, jadi Abu Ubadah ya dapat ini dari Rasulullah. Fatalah rajulani minal muslimin, tapi ada 2 orang yang lagi berdebat. Ya, dalam riwayat lain Nabi terbangun kemudian mau menyampaikan, terus ada orang yang lagi berdebat keras suaranya. Ya, akhirnya Nabi terfokus kepada 2 orang ini. Ya, Talha itu berdebat, 2 orang lagi-lagi berdebat. Ya, di mana ya di sekitar rumah Nabi itu, di masjid. Suaranya keras. Kalau orang berantem yang suaranya keras itu gimana Pak? Ya, cari di YouTube ya. Atau mungkin pernah praktek di rekamah. Ya. Faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadri. Saya ini keluar mau mengabari kepada kalian tentang waktu Lailatul Qadar, yang itu kita nanti viral ya. Lailatul Qadar itu udah viral di kalangan sahabat. Nah, waktunya masih belum. Nah, Rasulullah mau kasih tahu. Jadi memang dicari Pak. Jangan juga kita gini, alah sama aja, malam sama, Lailatul Qadar, Lailatul Isnin, Lailatul apa sama aja. Jangan. Pokoknya kita harus semangat nanti di Ramadan dari sekarang niatnya. Pokoknya mau cari Lailatul Qadar. Nah, jadi itu tunjangan umur yang luar biasa itu. Bukan tunjangan gaji Pak. Tunjangan umur plus yang diisi amal soleh full. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Waduh. Kita aja usianya belum tentu 1000 bulan untuk ibadah semua. Seperti itu tunjangan yang luar biasa. Masa nggak mau di akhir tahun dapat tunjangan umur dan amal soleh? Kalau orang beriman mau, kalau orang imannya tipis nggak mau, tidur aja dia. Nggak sholat malam juga, nggak sholat isya juga, karena imannya tipis. Nah, kalau orang beriman, wah dicari memang lumayan nih, bukan lumayan lagi, inti itu tunjangan umur dan amal soleh. Masya Allah. Beribadah enggak nyampe 24 jam seolah-olah 80 lebih baik, bukan sama, lebih baik dari 80 tahun full ibadah dan sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat, bukan ibadah ngawur. Alhamdulillah, itu tunjangan luar biasa, bukan THR kecil-kecilan. Nah, siapa yang berdebat? Kalau dalam Fathul Bari diterangkan, Ibnu Hajar menukil dari Ibnu Dihyah, Abdullah bin Abi Hadrat, ya, itu satunya, kemudian Ka'ab bin Malik, dua-duanya sahabat Nabi. Ka'ab bin Malik itu yang pernah diboikot sama Nabi 3 orang karena santuy-santuy nggak ikut perang Tabuk. Nabi sudah mengumumkan semuanya yang sehat, yang kuat ikut perang Tabuk. 3 orang nih santuy-santuy nongkrong. Sahabat Nabi udah pergi, nyusul nggak? Udah jauh lah, udah di sini. Akhirnya pas Nabi pulang, itu perang Tabuk itu perang yang ke daerah Syam. Gitu.
Tabuk itu perbatasan, kalau sekarang kan masuk ke Arab Saudi ya, dekatan dengan Syam. Ya, dekat dengan Heraklius. Nah, kekuasaannya Heraklius. Nabi 19 hari kemah di sana nungguin mau hadapan sama Nabi langsung, Pak, yang turun. Dan memang waktu itu lagi musim nggak ada buah lagi paceklik gitu. Itu dana utama itu dananya Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar dan Utsman bin Affan. Gitu. Memang swasta itu banyak uang kalau baik bermanfaat, tapi kalau swasta banyak nggak baik sama negara bahaya. Swasta lebih kuat dari negara, repot. Iya, ada kan? 9 apa, Pak? 9 naga. Ya, Utsman tuh kuat hartanya, Abu Bakar juga kuat. Ketika negara perlu disumbangkan, enggak juga di sembarangan dipajekin, Pak. Enggak, mohon maaf ya, sekarang lagi musim pajak. Enggak, intinya Rasulullah kalau minjam dari masyarakat, perlu nih, negara perlu, pinjam dulu, ditukerin, nanti ditukerin dengan yang lebih baik. Itu enggak riba. Kenapa? Karena kemauan si peminjam. Itu negara baiknya, bukan dipalakin. Lagi perlu negara itu, Pak. Ada yang Rasulullah pinjam unta sekian, nanti dibayar, negara akan bayar. Kita pinjam unta, nanti pasti balikin nggak ada unta yang serupa, Nabi kasih yang lebih bagus. Untung nggak? Yang untung. Jadi kalau saya pinjam 1 juta, 1 miliar sama Bapak, saya untung dalam sehari saya kembalikan 2 miliar atas keinginan saya, nggak ada perjanjian sebelumnya, ya saya berterima kasih. 1 miliar langsung dikembalikan dalam 2 menit, langsung untung, bukan judi online, nggak tahu usaha apa. Halal tapi boleh. Kenapa? Itu kemauan saya. Nah, itu masuk dalam hadis ahsanukum qadaan. Orang yang paling bagus akhlaknya itu yang paling bagus ketika nyaur hutang. Gitu, ngerti dia. Tapi bukan kesepakatan. Kamu kalau saya pinjamin 1 miliar kembaliin 1 miliar sekian gitu. Ada hitam di atas putih, enggak boleh. Itu mah terserah aja mau dilebihin enggak, yang penting ya harus sama, seperti itu. Tapi kalau kebaikan saya yang ngutang, yang minjam, itu justru sunnah yang begitu itu. Yang gitu sunnah, Pak. Sekali lagi, yang itu tuh masuk dalam kategori sunnah justru. Ya, jadi hadis kullu qardin jara naf'an fahuwa riba, setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi yang meminjamkan itu sebetulnya hadis lemah. Itu asar, tapi maknanya sahih, dipakai sama ulama-ulama fikih. Itu hadis lemah itu. Kullu qardin jara manfaatan, kalau secara hadis lemah. Cuma itu kaedah, memang itu kaedah dan dinukil dari beberapa sahabat Nabi dan memang diamalkan, nggak ada yang menentang kaedah tersebut. Tapi harus dipahami, tidak semuanya termasuk yang ini tadi. Kalau saya melebihkan itu karena keikhlasan saya sebagai peminjam dan memang nggak ada tekanan, nggak ada apa, murni saya mau berbuat baik, saya pinjam 100.000 saya balikan 150.000 karena saya untung banget atau saya berterima kasih banget, itu boleh. Itu justru bagus. Nah, itu masuk dalam hadis ahsanukum qadaan. Nah, itu sedikit nyerempet untuk hal tersebut supaya kita bisa menempatkan hadis tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi Nabi SAW pernah keluar, kemudian mau mengabarkan Lailatul Qadar, tiba-tiba ada yang berantem, yaitu Ka'ab bin Malik yang enggak ikut perang Tabuk. Nyambung lagi kan, dia ikut perang Tabuk tadi. Ya, akhirnya pas Rasulullah pulang, akhirnya enggak ditemenin. Kata semua sahabat, pokoknya jangan ada yang ngajak ngobrol Ka'ab. Belanja tapi diem. Akhirnya kan dia merasa apa, Pak? Merasa berdosa, akhirnya bertaubat gitu. Nah, itu seru, Pak, kisah ini seru. Sampai ketika Ka'ab bin Malik termasuk tokoh juga sebetulnya, termasuk tokoh. Jadi sampai kedengaran sama Kristen Gosan, itu cabang atau tangan kanannya Romawi. Jadi viral itu, Nabi Muhammad lagi memboikot sahabatnya. Akhirnya dikasih surat langsung dari Kristen, Pak. Kerajaan Kristen ngasih surat ke Ka'ab bin Malik. Kita dengar kamu itu lagi ndak ditemenin ya sama Muhammad. Memang Muhammad tuh jelek tuh. Udah sama kita aja. Monggo kamu nanti jadi bos di sana. Enggak usah ke Eropa aja, ke tempat kita aja udah. Kamu tahu musuh, Pak, apa yang terjadi.
Jadi supaya masuk Kristen supaya jadi tokoh. Kata dia, satu ujian belum selesai, ada ujian yang lain, dibakar suratnya, masih ada imannya. Bagus, enggak mau dia. Ngapain saya masuk Kristen, gabung sama Kristen, menguatkan Kristen. Seperti itu, ada maunya itu. Subhanallah, itu Pak Ka'ab bin Malik. Nah, nanti Allah Subhanahu wa taala turunkan pengampunannya langsung, kemudian Rasulullah mengabarkan, senang sekali itu ya Ka'ab. Jadi intinya kalau versi Ibnu Dihya, dua orang ini berantem dengan suara keras, intinya debat gitu Pak, debat. Nah, di hadapan Rasulullah. Ya ini kan sekarang kan Rasulullah tuh manusia yang sangat dihormati. Kita itu harus menghormati Rasulullah. Ini Rasulullah mau menyampaikan, mereka tetap aja asik berantem. Nah, ini ada orang datang. Ya kayak wujuduhu keadami kan enggak boleh, Pak. Ini kan orang penting. Coba gurunya masuk kelas, dosennya masuk kelas nih turu atau berantem santai kayak gurunya enggak ada. Kira-kira gimana itu? Punya adab enggak itu? Akhlaknya bagus enggak? Tidak bagus. Ya gurunya pun bersedih hati seperti itu. Masa segitunya murid zaman sekarang ya nggak sopan sama pak guru. Nah akhirnya apa? Farufiat, akhirnya Rasulullah itu lupa. Rufiat itu bukan, sebetulnya bukan sekedar lupa, Allah angkat lagi. Allah angkat. Jadi Rasulullah udah tahu dan mau menyampaikan, akhirnya diangkat. Jadi nggak tahu pastinya Lailatul Qadar itu malam keberapa. Udah Rasulullah mengasih tahu, karena ada kejadian ini sudah mau dikasih tahu, akhirnya apa? Diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, alias lupa itu ya diangkat sengaja dan ada hikmahnya. Tapi ya itu gara-gara tadi apa? Enggak sopan di hadapan Nabi. Sama, Pak. Subhanallah. Mari kita buka Al-Qur'an tentang ayat menuntut ilmu. Ayat menuntut ilmu. Allah akan mengangkat derajat, ya enggak? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan derajat tinggi. Nah, ayat tentang menuntut ilmu itu coba Pak perhatikan tentang ayat itu, tentang adab di majelis. Fa idza qilan suzu fansuzu. Kalau ketika di majelis lu menyat, bangkit, nurut. Itu ketaatan kepada guru, ketaatan kepada pengajar, kepada murabbi, itu ditaati, itu salah kunci. Mentaati peraturan yang ada. Terus apa? Untuk kalau ada tempat yang masih lowong, monggo diisi, jangan dipelototin temennya datang malahan dipelototin, bukannya monggo pinara silakan aja kita, bukan malahan apa? Dia merasa asing di majelis ilmu. Seperti itu. Itu semuanya murni praktek akhlak dan adab. Ya, kalau suruh berdiri. Itu Quran, Mbak, Quran langsung. Ya, ternyata karakter itu inti dari ilmu ternyata. Makanya nggak boleh dipisah ilmu dengan karakter atau adab. Nah, dulu kalau Abdullah bin Mubarak, kita itu belajar adab dulu 30 tahun baru cari ilmu. Wah, saking seriusnya. Mudah-mudahan murid kita itu betul-betul bisa beradab dan berilmu. Seperti itu, biar barokah. Seperti itu. Wah, kita kan sekolah negeri, sekolah umum, nggak perlu beradab. Wah, nggak bisa. Mau sekolah negeri, swasta setengah negeri, ya. Mau PNS setengah PNS, semi PNS, kan ada yang semi PNS. Nah, pokoknya semua kita ilmu sama adab gak boleh dipisah kalau ingin manfaat dunia akhirat. Seperti itu. Nah, jadi di sini perdebatan atau tidak sopan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu sebab apa? Barokah diangkat. Ya, ada murid pintar sekali Pak, mungkin lebih pintar dari gurunya, tapi kalau nggak sopan, nah itu nggak ada barokahnya, ya kemanfaatannya. Makanya memang perlu diperhatikan kesopanan murid, keberadaban murid, walaupun nggak jago fisika, nggak jago matematika, ya.
Oh, Pak Habibie lo pernah ngomong gitu Pak waktu, tapi saya nggak hadir waktu itu karena sudah lulus. Jadi Pak Habibie pas ketemu sama teman-teman waktu di Madinah ziarah, jadi merasa kan dia jago Pak di sains. Ketika udah tua tinggal sendiri sama pembantu, anak-anak juga nggak ada gitu. Ya terasa memang iya ilmu agama juga penting katanya, dan itu kata penting, harus itu penting ya. Ilmu Pak Habibie juga bermanfaat. Nah, tapi intinya mau ilmu umum sebetulnya harus tetap ujungnya akhirat, itu aja. Kita ingin cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hampa cuma ilmu. Jadi murni ilmu seperti negara ateis. Jangan. Terus apa kata Rasulullah? Wa asa ayyakuna khairan lakum, tapi enggak apa-apa kata Nabi. Bukan enggak apa-apa ya. Ya udah, mudah-mudahan tetap ada kebaikannya bagi kalian. Akhirnya kan kita semangat mencari terus, istilahnya malam 21 semangat, 22 semangat, 23 semangat, karena ada hadis tentang Lailatul Qadar itu lebih umum 10 hari terakhir kata Nabi. Faltamisuha fi ashril awakhir, cari di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu kan 10 masih lama. Yang mana ini 21 atau 22, tapi kemungkinan besar malam ganjil dalam riwayat yang lain. Nah, sebenarnya Rasulullah mau tentukan malamnya. Nanti makanya sebagian ulama ada yang mentarjih pokoknya malam 27. Makanya kalau di Masjidil Haram malam 27 itu pasti banyak. Malam 29 kalah. Itu tukang minta-minta bisa kayak mendadak pada malam itu, Pak. Tukang sapu Masjidil Haram ada yang masih 100 real, ada yang 50 real. Cuma pura-pura jadi orang melas gitu pakai sapu gitu. Lumayan. Seperti itu. Tapi ada pemandangan tidak bagus. Pernah kita setelah selesai taraweh, ada petugas sapu-sapu itu sama ibu-ibu dikasih kurma, enggak dikasih duit. Sama orang Arabnya dikasih kurma, itu pun mungkin kurma buka puasa bersama. Pokoknya dikasih kurma, tukang sapu itu saya liatin diambil terus dibuang. Wajar kamu miskin seumur hidup, nggak punya air, udah miskin, kufur lagi. Itu kufur, Pak, kufur nikmat, membuang makanan, Pak. Wajarlah miskin terus, mental miskin. Ya mungkin nggak apa-apa kalau kita udah rajin kerja, rajin ibadah, bersyukur kepada Allah, miskin terus jangan anggap Allah benci. Tapi kalau kita punya amalan begitu, makan nasi ngedumbel terus, kenapa sih nasi terus, nggak kayak orang Eropa atau apa, nggak makan sushi makan sushi sushi ya. Intinya mungkin sebagian kita itu gitu-gitu terus karena kita nggak bersyukur. Kalau udah beribadah kepada Allah, berusaha ya bersyukur, masih miskin terus gitu-gitu aja setiap bulan pendapatannya, tidak apa-apa, belum tentu Allah benci. Dan Allah nggak ngelihat kekayaan, tetapi kesungguhan, dan yang penting kita udah betul-betul jalannya normal, itu aja. Karena nggak semuanya jadi miliarder. Nah itu wajar, mungkin gitu-gitu aja. Saya sedih melihat itu. Ya kalau kita nggak suka jangan dibuang lah. Ya kasih orang yang lain atau apa. Ternyata orang miskin pilih-pilih juga. Anda boleh begitu, kalau minta ya sedih kasihnya. Seperti itu. Nah itu jangan ditiru yang begitu, Pak. Nah, kemudian kata Nabi, iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi. Cari aja kalau begitu di 7 hari terakhir, di 9 hari terakhir, atau di 5 hari terakhir. Nah, ada lain riwayat 10 hari terakhir. Inti Nabi sebutkan apa? 7 hari, 9, 5 yang ganjil-ganjil. Nah, yang ganjil-ganjil di terakhir. Bisa malam 29, bisa malam 27, bisa malam 25. Nah, terus apa hubungannya hadis ini dengan Kitabul Iman? Jawabannya kan di sini Imam Bukhari ngasih judul gini, Pak. Babul khaufil mu'min min an yahbatu amaluhu wa la yashur. Bab orang beriman itu takut kalau amalnya itu tiba-tiba hilang padahal dia nggak merasa.
Apa hubungannya dengan hadis ini? Mana amalan yang hilangnya? Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adab kalau kita di hadapan Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu lebih keras, lebih tinggi daripada suara Nabi. Ya. Tip. Wala tajharu lahu bil qaul. Kalau ngomong sama Nabi jangan misuh-misuh, jangan suara keras. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kamu sesama kamu. Kalau kita sama kita, woi, nah, mungkin sama kita. Jangan disamain, harus punya adab ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa resikonya? Antahbata a'malukum, nanti amal-amal kalian hilang loh. Wa antum la tash'urun, dan kamu enggak sadar, tahu-tahu hilang amalan kita. Jadi ada amalan-amalan yang kalau kita lakukan, amalan kita sebagian bisa hilang. Ya, kalau ini amalan kita bisa hilang. Iya, amal apa ya wallahu alam. Ya, seperti itu. Jadi amalan kita itu hilang karena kemaksiatan kita di hadapan Nabi itu. Ya, kalau kita riya waktu sholat, pahala sholatnya hilang. Ya, kalau kita puasa tapi mulut kita menjelek-jelekan orang yang jelek dan nggak ada perlunya, itu namanya gibah. Kalau menjelek-jelekan orang bagus, memfitnah orang bagus, itu bukan gibah, itu apa Pak? Fitnah. Ya memang karena dia begitu, si fulan itu, padahal tidak ada perlunya. Kalau kita ada perlunya boleh sebatasnya. Di zaman Nabi ada perempuan datang kepada Nabi, ya kata Nabi, kata perempuan, Rasulullah ada yang lamar saya 2 orang. Laris 2, si fulan sama si fulan, Abu Jaham ya sama Abu Sufyan, 2. Nabi sebutkan kekurangan masing-masing karena ini berhubungan dengan masa depan. Ini bukan menjelekkan orang Pak, kalau ini karena masalah nikah perlu nasihat dalam. Kamu ini suka pukul perempuan, yang ini pedit. Yang satu suka bawa tongkat terus, ya intinya suka pukul, intinya ringan tangan tuh suka menolong ya. Atau gimana Pak? Intinya suka mukul, yang ini pedit. Ya. Nah, itu Rasulullah nggak bicarakan aib sahabat, enggak, ini berhubungan ada ini orang mau dilamar, akhirnya disebutkan kekurangannya ini. Itu nasihat, itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Nah, itu yang minta-minta itu sebetulnya orang kaya, kita kasih tahu itu pura-pura aja itu di bis, padahal dia orang kaya, rumahnya gedong. Nah, itu nggak bicara ini, supaya kita hati-hati dari kejahatan orang tuh boleh. Nah, ya, jadi boleh kalau ada perlunya. Nah, jadi hadis ini berhubungan dengan kitabul iman. Iman itu bisa tipis. Ketika kita maksiat, iman kita tipis, pahala kita hilang. Orang puasa setiap hari gibahin orang puasa setiap hari bohong. Apa kata Rasulullah? Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang puasa tapi ngomongnya terus bohong, ya terus berkatanya bohong, Allah nggak perlu puasanya, nggak ada pahalanya. Seperti itu. Jadi ada efek kan, kalau kita melakukan kemaksiatan ini nggak dapet, puasa kita malah nggak ada. Sayang aja, udah capek-capek makan mie, capek-capek makan minum, capek-capek nggak makan nggak minum, nggak dapat apa-apa, malah dapat dosa. Nah seperti itu. Jadi ada amalan yang berpengaruh. Nah, ya, jadi sebetulnya tentang mengangkat suara di hadapan Nabi ada beberapa kisah yang sangat penting
berhubungan dengan mengangkat suara di hadapan Nabi. Kisah Abu Bakar sama Umar ini pernah punya masalah dengan ayat ini. Bukan punya masalah apa, ada kasus Abu Bakar sama Umar sama itu, bukan berantem ya, debat di hadapan Nabi. Kemudian ada namanya Qais ibn Sabit ibn Syammas, tapi waktunya udah nggak cukup. Di pertemuan berikutnya saja untuk kita ambil ibrahnya. Makanya sebagian para sahabat hampir aja binasa 2 orang baik ini gara-gara debat di hadapan Nabi dengan suara keras. Padahal orang baik banget Pak Abu Bakar sama Umar, pernah debat juga ya, satu kelas. Padahal enggak apa-apa, biasa aja, pernah beda pendapat, tapi tetap kita harus mengembalikan semuanya, atau kita gunakan akal sehat dan kejernihan jiwa. Beda sahabat sering beda pendapat Pak, tapi jangan sampai kita berujung kepada perselisihan. Nah seperti itu kita bahas saja. Ingatkan saya tentang kisah Qais ibn Syammas ini, tentang mengangkat suara di hadapan Nabi dan Abu Bakar serta Umar. Karena waktunya tidak cukup, kita sambung di pertemuan berikutnya, atau sebagai faedah saja sebelum kita mulai pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya, kalau masih hidup dan sehat. Amin. Mudah-mudahan kita hidup dan sehat, baik amalnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.